juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tata nama benzena dan turunannya. Benzena di alam terdapat pada ter batubara dan minyak bumi. Benzena merupakan suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar atau siklis dengan ikatan rangkap selang-seling. Kedudukan ikatan rangkap pada senyawa karbon ini dapat berpindah-pindah posisi. Peristiwa ini disebut resonansi ikatan rangkap. Struktur benzena pertama kali diperkenalkan oleh Kekulé pada tahun 1865. Ini adalah struktur Kekulé dari benzena. Ya. Ini sudut ini adalah letak C ya, karena C6 berarti kita lihat C-nya. Ini C-nya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan 6. Ini H-nya juga ada 6, berarti C6H6. Nah, ini adalah struktur resonansi dari benzena. Ikatan rangkapnya dapat berpindah-pindah ya. Dari sini jadi ini dan seterusnya. Sehingga selanjutnya struktur dari benzena dapat dituliskan seperti ini. Ikatan rangkapnya dibuat seperti lingkaran. Ya, kita lanjutkan. Tata nama benzena. Benzena monosubstitusi. Mono artinya satu, berarti satu substituen. Gitu ya. Substituen adalah cabang yang berikatan dengan cincin benzena. Nah, menurut IUPAC, benzena dengan satu substituen sebagai rantai utamanya adalah cincin benzena itu sendiri. Sedangkan substituen dianggap sebagai cabang. Ya. 1. Benzena monosubstitusi yang tidak memiliki nama umum atau nama trivial. Artinya hanya memiliki nama IUPAC saja. Kita lihat ya. Nah, ini berarti adalah rantai utamanya, ini adalah substituennya. Cl sebagai substituen, maka namanya adalah klorobenzena. Br sebagai substituen, maka namanya bromobenzena. Ya, ini I berarti namanya iodobenzena. Ya, NO2 berarti namanya nitrobenzena. Nah, ini C2H5 ya. C-nya 2 hanya 5 berarti etilbenzena. Nah, ini nama IUPAC. Jadi ini adalah nama IUPAC. Oke, kita lanjutkan. Ya, kedua, benzena monosubstitusi yang memiliki nama umum. Artinya di sini selain memiliki nama IUPAC juga memiliki nama umum atau nama trivial. Kita lihat di sini, ini adalah gugus fungsinya ya. Nah, ini berarti metil, ini alkohol, eter, aldehid, dan keton. Ya. Nah, nama IUPAC-nya berarti adalah metilbenzena. Nama untuk IUPAC untuk alkoholnya berarti hidroksibenzena, ini metoksibenzena. Ini aldehid adalah benzena karbaldehida, dan untuk keton namanya fenil metil keton. Ya. Kemudian nama trivialnya ya, untuk metil ya, yang substituennya metil namanya toluena, yang untuk alkohol namanya fenol, untuk eter ya, ini eter ya, ini ROR, ingat ya pada gugus fungsi materi sebelumnya. Ini berarti kalau eter itu adalah anisol ya. Kemudian aldehid ini adalah benzaldehid. Nah, untuk keton namanya asetofenon. Jumlah C-nya 2 ya, berarti namanya asetofenon ya. R-nya berarti di sini ini CH3 ya. RCOR gitu kan. Nah, ini sebagai rantai utamanya ya. Ini asetofenon. Oke, kita lanjutkan. Pada gugus fungsi berikutnya, di sini adalah asam karboksilat, amina, alkena, dan asam sulfonat. Nah, nama IUPAC-nya asam benzana karboksilat. Ini adalah benzenamina, sedangkan pada alkena etenilbenzena. Ya, kemudian nama trivialnya ini adalah asam benzoat. Ini untuk amina adalah anilina, untuk alkena stirena,
Dan untuk asam sulfonat adalah asam benzena sulfonat. Ya. Jadi, nah ini yang sering digunakan justru adalah nama trivialnya. Ya. Untuk penamaan yang sering dipakai adalah justru nama trivialnya. Jadi, bisa sekalian dihafal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, benzena terdisubstitusi. Artinya, di itu artinya dua. Berarti ada dua substituen. Gitu ya. Nah, ini dilihat dari posisinya. Kalau posisi seperti ini berarti posisi 1, 2 ya. Tidak berselang. Nah, ini namanya adalah orto. Ya, posisi 1, 2 namanya orto. Atau O. Ya, kemudian ada stripnya ya. Nah, kemudian yang berselang 1, ini ada selangnya 1, ini kan berarti posisi 1, 3. Ya, posisi 1, 3 itu namanya adalah meta ya. Dalam penulisannya itu M strip gitu ya. Nah, ini posisinya tidak mesti di sini ya. Yang penting berselang 1. Bisa aja posisi satunya di sini, ketiganya di sini. Ini kan 1, 2, 3 gitu. Berarti posisi 1, 3 ya. Posisi 1, 3 itu adalah meta. Dan selanjutnya posisi 1, 4. Posisi 1, 4 itu namanya adalah para ya, atau dituliskan dengan P strip gitu ya. Nah, ini posisi 1, 4. Yang penting artinya di sini ada berselang 2 ya. Nggak mesti posisinya atas bawah begini, tapi misalnya antara sini dengan sini ya. Yang penting berselang 2. Posisinya kan ini nomornya 1, 2, 3, 4. Pada posisi 1, 4 namanya para. Kita lanjutkan ya. Contohnya. Nah, di sini untuk benzena terdisubstitusi. Nah, pertama di sini ada dengan dua substituen sejenis ya. Dua substituen sejenis dengan menggunakan orto, meta, para tadi ya. Kita lihat. Nah, kalau dua substituen sejenis berarti diberi awalan di karena sejenis. Kita lihat ya. Oke, nah ini posisinya kan tidak berselang ya, berarti posisi 1, 2. Nah, posisi 1, 2 berarti adalah orto ya. Orto dibromo. Kenapa di? Karena ada 2. Dibromo benzena ya. Kemudian, nah ini bisa dituliskan dengan penamaan selain dengan orto, meta, para tadi bisa dituliskan dengan penomoran. Posisi penomoran berarti 1,2 dibromo benzena. Yang berikutnya adalah ini posisi 1, 3 berarti meta ya, meta dinitrobenzena ya. Berarti kalau dengan penomoran 1,3 dinitrobenzena. Kita lanjutkan. Nah, di sini Cl kan berselang 2. Berselang 2 berarti para ya kan, posisinya adalah 1, 4. Maka namanya para diklorobenzena gitu ya. Nah, ini akhirannya O ya, bromo, nitro, kloro gitu ya, ingat ya. Nah, 1,4 diklorobenzena. Kita lanjutkan. Benzena terdisubstitusi dengan dua substituen berbeda. Kalau tadi sejenis, kali ini adalah berbeda. Ya. Nah, di sini dibagi lagi. Karena berbeda itu bisa, tadi kan ada yang memiliki nama umum, ada yang tidak memiliki nama umum. Yang tidak memiliki nama umum berarti dia hanya memiliki IUPAC saja. Nah, ini dua substituen berbeda yang tidak memiliki nama umum. Kita lihat contohnya. Penamaannya, substituen itu diurutkan menurut abjad, tetapi secara Inggris ya. Karena penulisan klor ya, itu kalau di Indonesia kan tetap pakai K, tapi kalau dengan Inggris pakai C gitu ya. Kita lihat. Nah, ini contohnya adalah BR, ada CL. Duluan mana? Jelas duluan BR, kebetulan contohnya ya. Ini posisinya apa? 1, 2. Kalau posisi 1, 2 adalah orto, bromo, klorobenzena gitu. Nah, dalam penomoran berarti bromonya nomor 1. 1 bromo, 2 klorobenzena. Mudah ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini berselang 1 nih. Berarti posisi 1, 3 kan. 1, 2, 3. Berarti posisi 1, 3. Duluan mana? Antara nitro dengan bromo. Duluan bromo. Maka posisi 1 adalah di BR ya. Nggak mesti di atas 1 itu gitu ya. Oke, berarti ini posisinya kan meta ya. Meta bromo di bromo nitrobenzena. Bromonya dulu
baru nitrobenzena gitu ya. Berarti posisi 1 bromo, 3 nitrobenzena ini dengan penomoran. Kita lanjutkan. Nah, ini antara Cl. Cl itu berarti C cloro ya, kalau bahasa di Inggris kan, kalau di Indonesia kloro ya. Dalam penulisannya tulisannya tetap pakai K, nggak apa-apa. Nah, di sini dengan etil kan, etil dengan C duluan mana? Duluan C ya, maka C-nya didulukan ya, nomor 1 4. Nah, tulisannya ini posisi 1 4 itu adalah para, berarti para kloro etil benzena. Posisi 1 kloro 4 etil benzena. Gitu ya. Ini diurutkan menurut abjad Inggris gitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dua substituen berbeda yang salah satunya memiliki nama umum. Ya, ingat tadi ya, ada yang memiliki nama umum, ada yang tidak memiliki nama umum gitu. Kita lihat. Nah, ini salah satunya memiliki nama umum. Aturannya kita lihat. Substituen dengan nama umum berarti yang mempunyai dua nama ya. Tadi berarti mempunyai nama trivial, nama umum itu kan nama trivial. Nama trivial selain itu juga memiliki nama IUPAC gitu ya. Nah, substituen dengan nama umum memiliki prioritas lebih tinggi dan menjadi rantai utama. Nah, substituen lain menjadi cabang gitu. Nah, jika penamaan dengan menggunakan penomoran, maka substituen yang menjadi rantai utama itu mendapat nomor 1. Gitu ya. Kita lihat ya contohnya. Oke. Ya. Di sini ada NO2, ada CH3 yang memiliki nama umum yang mana? Nah, itu yang CH3. Berarti CH3 ini adalah sebagai rantai utama, sedangkan NO2 ini adalah sebagai cabang gitu ya. Nah, ini posisinya posisi berapa ini? Posisi 1 3. Nah, kalau itu berarti meta kan? Berarti meta. Nah, toluena ini adalah sebagai tadi rantai utamanya. Nih, ini sebagai rantai utama. Jadi di belakang. Nitro itu sebagai cabangnya. Maka namanya M-nitrotoluena. Nah, dengan penomoran berarti langsung ini nomor 3 ya. Nitro ini kan 1,3. Berarti nitronya langsung ya. 3 nitrotoluena. Paham? Kita lanjutkan ya contoh berikutnya. Nih lihat. Ada Cl, ada OH. Mana yang memiliki nama umum atau nama trivial? Mana? Nah, OH memiliki nama trivial, berarti dia sebagai rantai utama, sedangkan Cl-nya ini sebagai cabang, gitu ya. Nah, berarti, nah ini posisinya apa nih? Posisinya adalah 1, 2. Posisi 1 yaitu yang memiliki sebagai rantai utama, gitu ya. Berarti apa namanya nih kalau OH yang mempunyai rantai menjadi rantai utama gitu. Namanya kan fenol ya. Berarti ini kan posisinya 1 2 berarti orto. Berarti ortoklorofenol. Nah, berarti kalau diberi nama dengan penomoran 2 klorofenol gitu ya. Nah, kita lihat nih berikutnya nih. Mana yang memiliki nama umum? Nah, ini apa nih? Ini BR. Ini BR memiliki nama umum enggak? Tidak. Yang memiliki nama umum mana? Ini yang ikatan rekap 2 alkena kan? Alkena apa namanya? Stirena. Berarti ini sebagai rantai utama, ini sebagai cabang ya. Setelah itu, nah ini posisinya kan 1 4. 1 4 berarti berselang 2 kan? Yang nomor 1 jelas yang rantai utama. Yang ini 4 berarti sebagai cabang. Nah, berarti namanya para bromostirena ya. Rantai utama nih stirena. Ini bromo tuh berarti cabangnya gitu ya. Berarti kalau para berarti nomor 4 kan? 4 bromostirena. Paham? Insyaallah ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Nah, kalau tadi salah satunya memiliki nama umum. Sekarang dua-duanya memiliki nama umum. Ada sedikit perbedaan ya untuk penamaannya. Nah, ini ada prioritas gugus fungsi ya. Di sini asam karboksilat itu menduduki prioritas paling tinggi ya. Ini prioritas semakin meningkat dari bawah ke atas ya. Asam karboksilat, asam sulfonat, ini nitril ya. Nah, kalau sebagai cabang dia menjadi yang di dalam kurung nih, karboksi, sulfo,
siano, formil, ini okso, hidroksi, amino, ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini berikutnya tadi mana sampai mana? Nah, ini adalah aldehid ya. Ini adalah keton, kemudian ini alkohol, amina, alkil. Alkil itu bisa CH3 ya. C2H5. Halo itu berarti ini unsur halogen ya. Unsur halogen itu adalah FCl-BrI gitu ya. OR itu ether dan ini adalah nitro. Kita lihat ya aturannya. Nah, substituen dengan prioritas lebih tinggi ya, misal antara COOH dengan OH, mana yang memiliki prioritas lebih tinggi? COOH, maksudnya begitu ya. Substituen dengan prioritas lebih tinggi menjadi rantai utama. Kan ini dua-duanya memiliki nama umum gitu ya, memiliki nama umum. Nah, jika penamaan dengan penomoran, maka rantai utamanya mendapat nomor 1, sama dengan yang tadi ya. Berarti substituen lain menjadi cabang. Kalau yang tadi, yang salah satunya itu, yang menjadi prioritas memang yang memiliki nama umum. Nah, ini masalahnya kan dua-duanya memiliki nama umum, jadi harus dilihat prioritas gitu ya. Yang paling tinggi itu dijadikan rantai utama. Kita lihat ya contohnya. Nah, antara CHO dengan OH, dilihat prioritasnya, tinggian mana? Duluan mana? Paling tinggi adalah di sini antara CHO dengan OH adalah tinggian CHO ya. CHO itu apa nih? Aldehid ya kan? Aldehid di sini alkohol gitu kan. Nah, substituen CHO ya, ini memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan OH ya. Dilihat seperti itu. Udah, oke. Selanjutnya berarti ini berarti sebagai rantai utama, berarti OH-nya sebagai cabang gitu. Nah, kalau dia sebagai rantai utama apa namanya? Benzaldehid gitu kan. Nah, ini posisi 1,2. Kalau posisi 1,2 berarti apa? Orto ya kan? Orto. Nah, ini lihat OH-nya ya, jadi hidroksi. Dia cabang. Ini kalau ini yang di gurung merah ini adalah sebagai nama untuk sebagai cabang. Ortohidroksi benzaldehida. Nah, ini adalah rantai utamanya gitu. Kalau dalam penomoran gimana? Penomoran berarti 2 hidroksi benzaldehida karena posisi 1,2. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat nih. Nah, ini ada 2, ada NH2, ada SO3. HSO3. Berarti ini adalah asam sulfonat dengan amina. Tinggian mana? Prioritasnya tinggian mana? Tinggian HSO3 ya kan? Berarti memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan NH2. Jadi yang menjadi rantai utama adalah ya asam sulfonatnya, sedangkan NH2-nya ini menjadi cabang gitu ya. Posisinya berapa? Posisi 1,3. Yang dapat nomor 1 yang mana? Yang rantai utama gitu ya. Berarti penamaannya adalah asam. Kalau asam namanya di depan ya. Kasih asam dulu di depan. Asam, kemudian meta, aminobenzena sulfonat. M itu posisi 1,3 ya. Amino itu nama cabangnya. Rantai utamanya apa? Asam benzena sulfonat. Kalau dengan penomoran gimana posisinya? Asam 3 amino benzena sulfonat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke benzena polisubstitusi. Poli artinya banyak, berarti lebih dari 2. Substituennya lebih dari 2. Ini mirip tata namanya dengan benzena disubstitusi yang memiliki nama umum dua-duanya. Sama ya, melihat prioritasnya gitu. Mana prioritas yang lebih tinggi? Gitu. Itu akan menjadi rantai utama. Gunakan penomoran kalau ini. Tidak lagi pakai ortometapara. Ortometapara itu hanya untuk disubstitusi. Ya. Kalau 2 substituen pakai ortometapara. Tapi kalau polisubstitusi harus menggunakan penomoran gitu loh. Ya. Nah, substituen yang memiliki prioritas lebih tinggi menjadi rantai utama dan mendapat nomor 1. Nah, substituen lain menjadi cabang dan itu diurutkan secara abjad. Kita lihat ya. Contoh. Nah, di sini kan ada 3 macam nih. Ada asam karboksilat, ada OH, ya. Kemudian ada CN. Mana yang prioritas paling tinggi? Asam karboksilat, berarti dia menjadi rantai utama. Sedangkan lainnya berarti sebagai
cabang, dan ini cabangnya itu diurutkan menurut abjad ya. Urutan substituen berarti kan jelas ya, COH, CN baru OH. COH sebagai rantai utama, kemudian CN dan OH sebagai cabang dan diurutkan secara abjad. Ini namanya siano ya. OH namanya hidroksi ya kan. Nah, kita lihat ini posisinya duluan mana antara siano dengan hidroksi? Duluan siano, maka 135. Kan kalau ke sini kan juga 135 gitu kan. Nah, ini kan 1, ini 2, ini C ke 1 rantai utama, ini C ke 2, ini ke 3, ke 4, ke 5 gitu. Kan kalau ke kiri ini 1, 2, 3 juga, tapi tidak menurut abjad. Jadi menurut abjad didulukan nomornya gitu ya. Nah, penamaannya berarti ini dengan penomoran ya, tidak lagi pakai orto meta para. Jadi asam, karena ini asam karboksilat ya, depannya harus ada asam. Kemudian 3 siano, nih nomor 3. Siano itu ini cabangnya ya, jadi pakai siano. 3 siano, 5 hidroksi, nih hidroksi alkohol, hidroksi benzoat. Gitu ya, jelas ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini mana yang menjadi prioritas lebih dulu, yang prioritasnya paling tinggi yang mana? Ini kan ada 3 nih, NO2-nya sama ya. NO3-nya ada 3, ada CH3. Berarti antara CH3 dengan NO2, mana yang prioritasnya lebih tinggi? Kita lihat. Ternyata CH3 ya kan, di sini lebih tinggi ya. R ya, R dengan NO2 ya kan. Nah, menjadi ini berarti rantai utamanya, sedangkan lainnya adalah cabangnya gitu ya. Berarti urutan substituen itu berarti CH3 baru NO2 ya. NO2 berarti sebagai cabang, CH3 itu sebagai rantai utama. Kita lihat. Berarti penomoran 1, 2, 4, 6. Maka penomorannya lihat. Kalau sama berarti 2,4,6. Karena ada 3 pakai trinitrotoluena. CH3 itu sebagai rantai utama dan namanya adalah toluena. Ingat tadi ya, penamaan dengan nama trivial gitu. Nah, ini yang disebut dengan TNT ya, TNT. Nah, ini bahan peledak nih, TNT ya. Oke, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Ya, berikutnya adalah benzena sebagai substituen. Kita lihat ya, gugus bervalensi 1 yang diturunkan dari benzena disebut fenil. Ya, ini ya namanya fenil. Nah, contoh misalnya, kalau ini sebagai substituen ya, di sini maka namanya fenil klorida. Gitu ya. Fenil berarti sebagai cabang kalau dia sebagai substituen ya, fenil klorida gitu ya. Nah, ini gugus yang diturunkan dari toluena. Ya, toluena. Toluena itu disebut benzyl ya. Toluena kan aslinya kan CH3 kan? Di sini kan sini gugus cincin benzena terus ada CH3. Nah, ini nih maksudnya nih turunan dari toluena ya. Ini namanya benzil. Nah, contoh senyawanya misalnya berikatan dengan Cl, maka namanya adalah benzil klorida. Sampai di sini dulu penjelasan tentang tata nama benzena dan turunannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.